Oke, terima kasih. Kita melangkah lagi ke materi selanjutnya ya. Mungkin ada pertanyaan tentang materi kita yang kemarin atau materi kita hari ini, silakan. Apa sih hubungan sekolah dengan masyarakat? Ya, bagaimana kita ketahui ya, sekolah tanpa masyarakat tentu sekolah itu akan mati. Demikian juga masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan adalah kebutuhan primer ya, kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder itu ada sandang, papan, ya, kemudian apalagi pangan, ya. Nah, ini kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pendidikan ini. Kalau kita tidak ada pendidikan, kita tahu sendiri bagaimana keterpurukan kita ya terhadap masa depan kita, kemudian terhadap lingkungan kita. Tentu kita kembali lagi ke zaman dulu. Jadi itu pentingnya pendidikan di dalam masyarakat. Kemudian apa sih yang kita lakukan pada materi ini ya? Setelah mengikuti perkuliahan, kalian juga mampu, tidak hanya ibu yang bisa menjelaskan, tetapi kalian juga bisa menjelaskan, kemudian merancang komunikasi dengan berbagai pemangku, mengimplementasikannya bagaimana, komunikasi aktifnya yang bagaimana, dan kemudian mengevaluasinya yang bagaimana. Itu ya. Jadi hubungan sekolah dengan masyarakat juga termasuk di dalamnya adalah komunikasi. Nah, bagaimana strateginya berhadap dengan manusia? Kalau kita tanpa komunikasi, tentu sekolah itu akan mati. Kenapa? Karena sekolah itu membutuhkan manusia, bukan hewan kan? Jadi komunikasi itu antara manusia dengan manusia, ya. Kemudian sekolah dengan masyarakat. Kok bisa sekolah dengan masyarakat? Iya. Karena apa? Karena yang dibutuhkan sekolah itu yaitu dari masyarakat itu sendiri. Kemudian lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan sebelum melanjutkan? Ya. Untuk membuat komunikasi yang baik itu bagaimana sih mungkin langkah dari awal? Oh ya, sebenarnya itu fleksibel ya. Kita berkomunikasi dengan orang itu fleksibel. Tergantung yang karakter juga mendoa. Tetapi kalau kita berpendidikan, berkomunikasi dengan orang, kita tentu bisa mengontrol emosi kita, bagaimana cara kita menyampaikan sesuai dengan kondisi seperti ibu sekarang saat ini. Berkomunikasi dengan kalian untuk menyampaikan apa? Pengetahuan ya. Jadi tentu itu yang kalian butuhkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan ya, sesuai dengan lingkungan apa yang kita ingin sampaikan, dan kemudian di mana kita berbicara, di rumah, di sekolah, di kampus tentu berbeda. Kemudian jenjang komunikasi itu bisa dikomunikasikan dengan anak kecil gitu kan, kemudian dengan anak yang remaja, dengan sesama, dengan orang tua. Itu komunikasi. Bagaimana cara kita mengolah komunikasi itu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Lanjut. Ini ada teori ya, teori yang melandaskan tentang apa sih komunikasi itu. Ya, silakan lihat bagaimana si Buatan ya menekankan bahwa strategi komunikasi didasarkan kepada model two-way ya, two-way system, symmetrical. Kemudian dua arah yang seimbang. Kalau kalian berkomunikasi dengan teman, satunya ke hilir, satunya hulu, gimana? Nyambung nggak? Nah itu maksudnya. Jadi harus ada dua orang ya atau beberapa orang teman berkomunikasi. Jadi ada keseimbangan. Satu memahami, satu yang berbicara, menyampaikan seperti ibu sekarang. Ibu sekarang apa? Komunikasi apa? Iya.
Kemudian ini berfokus ini ya, Howland ya, Howland fokus pada bagaimana pesan konsep. Itu yang Ibu sampaikan tadi. Konsep yang Ibu sampaikan sekarang adalah materi tentang strategi komunikasi dalam pembelajaran hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di sini bagaimana konsep yang disampaikan? Kemudian lagi bagaimana penerimaannya? Diterima nggak? Kalau Ibu sekarang mau menyampaikan kalian, diterima nggak? Itu ya. Ada yang menerima, ada yang kurang paham, ada yang tidak paham. Nah, tergantung dengan pemikiran atau daya tangkap perorangan gitu ya. Kemudian menurut Prof. Havel Kangara, nah ini tentang Indonesia ya, bagaimana mengimplementasikan. Pertama itu dilakukan penelitian. Bagaimana sih beberapa orang ya dijadikan sampel, kemudian bagaimana penerimaan dari komunikasi itu sendiri, diterima atau tidak. Kalau misalnya komunikasinya dengan keras, misalnya dengan keras ya, bagaimana penerimaan? Yang anak kecil misalnya dibentak, apa yang dilakukan, apa yang diterima oleh anak kecil? Nangis. Kemudian kalau orang dewasa komunikasinya keras, tentu akan menimbulkan konflik ya. Nah ini lagi bagaimana sih perencanaan dari komunikasi? Misalnya kita mau pidato nih, atau ibu mau menyampaikan. Ibu ini tidak hanya menyampaikan berbicara seperti itu, tetapi harus ada konsep yang akan disampaikan ya. Kemudian lagi apa? Bagaimana salurnya komunikatornya, pesannya bagaimana, salurannya bagaimana. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Kita melihat keadaan ya, situasionalnya kita harus lihat. Misalnya pada saat kita rapat, bagaimana kita berbicara? Pada saat kita mengajar, bagaimana cara kita berbicara? Ini yang dimaksud ya. Bagaimana? Kemudian penilaiannya gimana? Misalnya penilaiannya, iya ya, penilaiannya di komunikasinya kurang begitu dekat ya, sehingga saya tidak paham gitu ya. Kemudian lagi pelaporannya bagaimana? Itu biasanya di dalam hubungan komunikasi antara masyarakat dengan sekolah atau masyarakat dengan masyarakat itu sangat mempengaruhi ya, sehingga ada pelaporan itu kalau dari penelitian sedang penerimaannya atau berbicaranya biasanya ini orang komunikasi ini adalah orang bahasa, biasanya mereka melakukan penelitian. Nah kemudian ini menurut Elihu ya, ini sangat penting di era modern. Kalau kita komunikasi sekarang apa yang biasa kita lakukan? Kasih jarak jauh. Kalau dulu sistem surat, sekarang apa? Ya ada sistem digitalnya, WA, ya, apalagi SMS, TikTok, Instagram, ya banyak macam lagi aplikasi-aplikasi yang bisa menyampaikan. Sehingga, nah ini kan media katanya untuk memenuhi kebutuhan orang secara dia melakukan secara kognitif pengetahuan, kemudian afektifnya apa? Perilaku kita, ya. Kemudian integrasi sosial. Bagaimana kita di dalam lingkungan sosial itu sendiri. Ya. Lanjut. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Belum ada ya? Ya, silakan. Apa ini ada konsepnya, konsep komunikasi dalam pengertian strategi ya. Nah di sini adalah tujuannya membangun citra positif. Kalau biasanya kalau orang marah, citranya gimana kalau buruk atau baik, sadis atau enggak? Itu tergantung dengan kebutuhan. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan dengan nada yang tinggi atau dimarahin, bedakan sesuai dengan kebutuhan. Nah kemudian bagaimana meningkatkan kepercayaan
dari luar, dari luar sekolah ya, atau dari masyarakat, supaya sekolah itu dipercayakan, anaknya dipercayakan untuk belajar. Ini kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Bagaimana? Misalnya kalau di SMA itu ada humas menyampaikan ke sekolah, ke masyarakat ya, bahwa sekolah ini begini-begini, keunggulannya ini, visi-misinya ini. Nah, itulah pentingnya partisipasi, kepercayaan, meningkatkan kepercayaan. Kemudian lagi apa? Keunggulannya apa dari sekolah itu? Supaya meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian prestasinya apa? Akreditasinya bagaimana? Nah, kemudian bagaimana kelulusannya? Lulus apa enggak? Bagus apa enggak diterima di universitas, misalnya di SMA ya. Kemudian mendorong partisipasi orang tua. Nah, mendorong partisipasi orang tua, kalau sekolah itu bagus ya, terlihat bukannya terlihat bangunannya aja, tetapi kelulusannya, keunggulannya, kemudian apalagi prestasinya, baik prestasi siswa maupun prestasi sekolah itu sendiri, sehingga masyarakat ya lebih mempercayakan, menyekolahkan anaknya kepada sekolah tersebut. Sehingga kenapa? Kebanyakan sekolah-sekolah yang negeri ini, daripada saya tidak ada sekolah lain saya masukkan ke sini, harga jualnya itu tidak begitu diminati, karena sekolah kadang-kadang sekolah dituntut untuk gratisan gitu kan. Nah, tetapi yang biasa sekolah-sekolah yang membutuhkan ini, yang sangat membutuhkan ini adalah sekolah swasta. Mereka menjual sekolah itu misalnya dengan prestasinya, seperti sekolah Christian Center kalau di sini ya, Christian Center, apalagi sekolah-sekolah swasta yang begitu diminati oleh masyarakat, misalnya sekolah-sekolah Christian Center, kemudian sekolah Katolik ya, kalau nggak salah itu, kemudian ada juga di Muhammadiyah ya. Nah, jadi itu mereka memikat kayak lebah itu loh, dia memasak madunya apa ya, madunya keunggulan, prestasi ya, dan sekolah itu sendiri, sehingga si pemikat ini menarik masyarakat itu menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Apa keuntungannya? Banyak untungnya. Untungnya apa? Ya itu tadi, sekolah menjual ya, masyarakat Nah, ini apa yang menjadi sasaran dari komunikasi ini? Sasarannya adalah orang tua, ya, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kalau kita di sini kental sekali dengan adat dan budaya, sehingga kalau salah ngomong dengan masyarakat kita bisa terjadi konflik yang tidak baik ya. Kemudian guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan dunia usaha. Nah, di sini pemerintah juga menyediakan media dari komunikasi ini ya, kita juga sasaran komunikasi secara personal maupun secara media. Personal itu kita berhadapan dengan manusia ya, dengan orang. Nah, kemudian bisa juga dengan media digital seperti ini. Ya, itu strateginya yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya anak kecil kita bujuk dia, diberikan permen, ayo kita jalan, beda kan? Dengan si scale, ya saya bantu ibu ya, ini nanti besok, ya bu. Nah, kan komunikasinya beda. Itu melalui apa? Melalui media. Secara langsung juga, bu bagaimana ini pasang bagaimana. Nah, merancang strateginya ada
tahapan di dalam komunikasi dengan masyarakat itu, ya. Bagaimana menganalisis situasi, kemudian identifikasinya, bagaimana sih posisi tempat itu, misalnya, oh iya orang ini seperti ini, saya berkomunikasi secara seperti ini. Kalau dia pemarah, ya saya harus berbicara seperti ini. Kalau dia lembut, kita juga ikut, ya, seperti itu. Itu identifikasi. Kemudian sasarannya yang seperti Ibu sampaikan tadi, kita juga menentukan tujuan dari apa yang akan kita komunikasikan, ya. Kemudian menyusun pesan utama, apa sih dari temanya kita bicara itu, ini ya, menyusun pesan utama. Kemudian menentukan media komunikasi. Media komunikasi bisa melalui WA group, ya, atau melalui apa lagi, Instagram group, ya, atau Facebook, ya, bisa kita lakukan. Kita biasanya gini, di awal tahun ajaran itu biasanya banyak ya selebaran melalui media, melalui Instagram, TikTok. Mereka mempromosikan sekolah mereka. Oh ini keunggulannya ini ya, melalui ini, ya, menentukan media komunikasi. Kemudian menyusun jadwal kegiatan. Menyusun jadwal yang kegiatannya bagaimana? Kalau misalnya pada waktu itu kita ada rapat atau penerimaan siswa baru atau apa ya, kegiatan-kegiatan pertemuan dengan orang tua, tentu kita harus ada ini, ya. Boleh kita menggunakan surat, boleh, itu komunikasi. Nah, kemudian medianya sudah Ibu sampaikan, ada menggunakan website sekolah atau tempat organisasi, bisa menggunakan WhatsApp, kemudian menggunakan surat edaran ini kan. Nah, dia bisa juga menggunakan brosur. Seperti kemarin waktu di kami yang layan Bu sampaikan brosur. Bagaimana cara orang tua ya membimbing anaknya, melakukan kebanyakan gini, orang tua yang kadang-kadang mereka tidak paham tentang kebutuhan anak, sehingga mereka keinginan mereka aja yang disampaikan. Makanya Ibu kemarin itu ada sosialisasi tentang ramah anak. Jadi ramah anak itu kita jangan melihat pembulian kita diamkan aja. Kemudian lagi kita harus mengantar anak, senyum dengan anak pada saat kita masuk ke sekolah, misalnya lakukan senyum, lakukan salam, itu ramah anak. Kemudian jangan ada terjadi pembulian atau apa ya, kalau di bahasa lainnya pembulian itu apa? Perundungan, ya, perundungan. Biasanya kalau di awal tahun itu mereka penerimaan siswa baru ya, mereka ada menghadirkan kepolisian ya tentang mensosialisasikan tentang perundungan. Ini kemudian implementasinya, dia ada pembagian tugasnya, kemudian ada tim informasikan. Biasanya ini adalah program dari sekolah itu sendiri. Bagaimana kegiatan mereka sekolah ini menyampaikan ya atau ingin melakukan suatu kegiatan pertemuan dengan orang tua, maka kegiatan itu harus disampaikan seperti ini ya. Pertamanya bagian tugas ya, kamu bagian penerimaan siswa baru, kamu tukang catat, kamu nanti tukang apa gitu ya, ada bagiannya masing-masing. Nah, kemudian lagi tim menyampaikan informasi. Nah, biasanya kalau di sekolah ya, kalau di sekolah itu ada yang namanya hubungan sekolah dengan masyarakat ya. Jadi mereka ini yang keluar daerah ya, biasanya kalau sekolah-sekolah SMA yang daerahnya jauh ya,
Kalau kita di sini kan banyak di kecamatan ya SMA, kalau SMP juga kecamatan, SD yang banyak terpencil, daerah-daerah kecil, daerah-daerah pedalaman. Tapi mereka kalau misalnya untuk melaksanakan kegiatan seperti itu jarang kalau SD, biasanya SMP dan SMA. Kemudian bagaimana sih monitoringnya? Apakah dilakukan oleh dinas pendidikan pengawas atau cukup dari sekolah itu sendiri? Ya. Kemudian bagaimana dokumentasinya? Nah ini kadang-kadang ini banyak terjadi hambatan-hambatan ya dalam komunikasi. Makanya kalau miskomunikasi ya sudah bisa terjadi pertengkaran, perselisihan, konflik ya, konflik berkepanjangan ya kalau sudah ada yang tidak jelas seperti ini. Kemudian minimnya Pak, ini kadang-kadang orang tidak begitu begitu paham menyampaikan karena kita kebanyakan berbahasa daerah. Ada yang bahasa ini, ada yang bahasa daerah ini dikomunikasi tidak nyambung. ada bahasa Jawa, ada bahasa Dayak ya, disampaikan kemudian tidak nyambung, sehingga terjadinya ini hambatan berkomunikasi seperti orang tua ibu dulu ya. Biasanya orang Jawa, dia orang Dayak. Cerita di dalam kamar ibu tuh berbaring. Satu berbahasa Jawa, satunya berbahasa Dayak. Ketemunya di mana? Ketemunya yaitu di tertawa. Karena satu tidak paham. Inilah hambatan dari komunikasi itu sendiri. Banyak orang daerah yang tidak paham dengan bahasa Indonesia. Kalau kita orang Dayak rata-rata bisa ya, karena kita bahasa dasarnya kita kebanyakan bahasa Banjar. Banyak adopsinya dari bahasa Indonesia. Nah, kemudian gangguan teknologi, gangguan teknologi di daerah-daerah luar, tapi sekarang sudah bagus ya, banyak tower dari internet itu ya masuk ke daerah sehingga mudah kita dari tempat tidur aja. Kamu kesini ya nanti jam sekian kita belajar. Nah, komunikasi itu bisa dari tempat tidur, dari mana aja sudah bisa. Hanya segenggam alat, yaitu HP. Ya. Lanjut. Ini jangan kita sembarangan ya tentang bagaimana menggunakan ini ya, gadget ya. Jadi jangan sembarangan. Kita harus mengontrol diri kita, memanfaatkan ini semaksimal mungkin untuk kebutuhan kita. Kebutuhannya apa? Misalnya berkomunikasi dengan orang luar. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa meruntuhkan. Banyak komunikasi yang tidak mendidik ya, dari sebuah genggaman. Oke, ada pertanyaan dari itu. Silakan. Berarti melalui hubungan sekolah dan masyarakat ini, sekolah itu bisa kerjasama dengan masyarakat untuk membangun kualitas pendidikannya. Iya, karena kalau tanpa ibu sampaikan pertama tadi, kalau tanpa ada komunikasi ya, komunikasi antar masyarakat dan sekolah, maka sekolah itu kosong. Kenapa? Kebutuhan dari sekolah ini kan ada masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan dari pendidikan itu sendiri. Jadi timbal balik. Kalau tidak ada masyarakat, sekolah ini tidak ada. Kalau tidak ada sekolah, masyarakat bukannya tidak ada, tapi kebutuhannya itu
terhambat. Misalnya ada kalau zaman dulu itu sekolah orang masyarakat ya orang desa, mereka berjalan kaki ke kabupaten, ya ke kabupaten mau ngencap SMP, kalau SD itu ada, tapi SMP dengan SMA itu hanya di kabupaten. Sementara transportasinya sangat terbatas, mereka menggunakan sepeda gitu. Atau ada yang jalan kaki 10 km untuk menjangkau sekolah itu. Nah, berarti sekolah ini adalah suatu kebutuhan. Kalau siapa ya namanya itu ada teori kebutuhan. Jadi kebutuhan untuk menjadikan kita senang, menjadikan kita sayang, menjadikan kita cinta. Itu kebutuhan. Kalau kebutuhan itu terpenuhi, maka sejahteralah manusia itu sendiri. Tidak hanya dengan harta, tetapi dengan pikiran. Dia merasa nyaman, merasa dilindungi, ya, merasa diayomi. Itu seperti teori Kadang kan masyarakat itu juga bisa jadi hambatan dari sekolah. Ada cerita memang dari sekolah saya. Memang sekolah apa sih berinteraksi sama masyarakat ini timbang apa sih umpan baliknya nggak ada dari masyarakat, malah masyarakat ini bisa kayak menurunkan harga diri sekolah itu kayak masih yang